Apa yang membuat peradaban Islam yang begitu kuat pada waktu itu? Jangan dibayangkan peradaban Islam zaman dulu dengan hari ini. Peradaban Islam pada waktu itu adalah peradaban mega power di dunia waktu itu. Peradaban yang ditakuti oleh musuh-musuhnya. Peradaban yang membuat musuh-musuhnya itu takut bahkan ketika mereka baru merencanakan untuk memusuhi Islam. Mereka baru merencanakan saja, Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-mustafa sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabah wa tabi'ina wa tabi'ihim ila yaumil qiyamah. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang baik. Allah kembali limpahkan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa bermuajahah dalam rangka untuk berthalabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan istiqomah kepada kita. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti sunnah dan petunjuknya hingga hari akhir nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan materi yang kemarin, dan ini adalah termasuk materi yang penting karena ini berkaitan dengan apa yang menimpa dunia Islam hari ini. Meskipun kita menceritakan tentang masa lalu, tetapi fakta bahwa banyak di antara masa lalu itu selalu terulang. Maka orang-orang Perancis itu mengatakan l'histoire se répète, bahwa yang namanya sejarah itu akan selalu berulang dengan sendiri. Kenapa, Pak? Karena para pelaku sejarah itu adalah manusia. Dan manusia itu dari semenjak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai nanti hari kiamat itu memiliki tabiat-tabiat yang sama. Karena manusia memiliki tabiat-tabiat yang sama, maka dan mereka sebagai para pelaku sejarah, maka sejarah akan terus mengulang kembali. Dan kalau kita berbicara tentang materi kita pada pagi hari ini adalah materi yang saya lihat banyak sekali kesamaan berkaitan dengan apa yang menimpa dunia Islam hari ini. Dan insya Allah kita akan sedikit sampaikan tentang perang salib pertama dan kedua, meskipun tidak secara mendetil, kita hanya ambil poin-poin pentingnya saja. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada pertemuan yang telah lewat telah sedikit kita cuplikkan, sedikit kita sebutkan tentang bagaimana kondisi Palestina ataupun Baitul Maqdis ataupun secara umum adalah negeri Syam. Bahwa negeri Syam ini utamanya adalah Baitul Maqdis, itu semenjak dulu awal peradaban umat manusia itu muncul selalu dijadikan perebutan. Utamanya adalah Baitul Maqdis. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang sejarawan barat bernama Karen Armstrong, dia adalah seorang mantan biarawati yang kemudian berubah menjadi ateis
menulis sebuah buku, dia menceritakan bahwa sejarah panjang Yerusalem, jadi orang-orang Kristen itu nyebutnya Yerusalem, bagaimana juga dengan orang-orang Yahudi, dan kita sebagai Muslim menyebut dengan istilah Baitul Maqdis. Dulu di zaman Romawi, ketika di bawah kekuasaan Romawi, Baitul Maqdis ini namanya adalah Elia, atau kalau orang-orang Arab nyebutnya Ilya. Memang berganti-ganti nama. Adapun sebenarnya penyebutan Baitul Maqdis ini sebenarnya sesuai dengan penamaan ketika para nabi itu menamakan kota suci ini. Jadi kalau dalam bahasa Ibrani, karena zaman dulu para nabi yang mendirikan kota Baitul Maqdis itu adalah para nabi yang berbahasa Ibrani, yaitu dari kalangan Bani Israel. Jadi kota ini dulu namanya adalah Beit Hamikdash. Beit Hamikdash itu adalah penamaan asal bahasa Ibrani yang kemudian dialih bahasakan ke bahasa Arab, karena memang bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu banyak kesamaan, maka orang-orang Arab menyebutnya dengan sebutan Baitul Maqdis. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Karen Armstrong mengatakan bahwa sejarah Baitul Maqdis itu selalu berdarah-darah. Setiap kali Baitul Maqdis direbut oleh bangsa-bangsa yang besar, maka selalu terjadi pembantaian besar-besaran di dalamnya. Bagaimana orang-orang Babilonia merebut Baitul Maqdis, bagaimana orang-orang Assyria merebut Baitul Maqdis, bagaimana orang-orang Yunani merebut Baitul Maqdis, bagaimana orang-orang Romawi merebut Baitul Maqdis, dan bagaimana orang-orang Persia merebut Baitul Maqdis, itu selalu diiringi pembantaian demi pembantaian terhadap penduduk asli. Hanya satu yang kemudian dikagumi oleh sejarawan Kristen ini, Pak, Karen Armstrong, yang kemudian menjadi ateis tadi. Hanya satu yang dia kagumi adalah peradaban Islam. Tepatnya pembebasan Baitul Maqdis, baik itu eranya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu maupun eranya Salahuddin Al-Ayyubi. Karena kalau kita melihat pembebasan Baitul Maqdis utamanya adalah pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, itu dipuji oleh Karen Armstrong, tidak ada satu tetes darah pun yang tertumpah. Dan saat ketika orang-orang Kristen Baitul Maqdis sebelum Islam datang itu kan mereka agamanya Kristen. Itu memang begitu mereka menyerahkan diri kepada umat Islam, mereka menyatakan menyerah, maka umat Islam pun memberikan jaminan keamanan kepada mereka, bahkan gerejanya saja juga dilindungi. Dulu sudah kita sampaikan, ada satu situs paling disucikan oleh orang-orang Kristen sedunia, yaitu Holy Sepulchre ataupun gereja makam suci, yang diyakini oleh orang-orang Nasrani sebagai gereja tempat Yesus dimakamkan selama 3 hari setelah disalib, atau sebelum bangkit selama 40 hari menurut keyakinan mereka. Jadi ini ibarat kalau kita memiliki Ka'bah sebagai kiblatnya umat Islam, maka orang-orang Nasrani itu memiliki gereja makam suci yang terletak di Yerusalem hari ini, ataupun Baitul Maqdis. Sudah cukup dijadikan bukti berkaitan dengan toleransinya umat Islam, Pak, bahwa gereja makam suci ini selama 13 abad di bawah penguasaan kaum muslimin, sampai hari ini gereja ini masih utuh seperti sedia kala. Maka sekali lagi jangan pernah mengajari umat Islam tentang toleransi, karena nggak nyambung. Nggak nyambung. Kita sudah mual, Pak, dengan kata-kata toleransi itu sudah mual. Tahun sekali berkaitan tentang Natal, cukup bagi kita untuk tidak mengganggu mereka, itu sudah toleransi, Pak, dalam kondisi kita mayoritas. Tapi kita dipaksa untuk mengucapkan selamat Natal. Siapa yang intoleran? Mereka maksa, Pak. Apakah kita memaksa hari ini ketika Ramadan toko-toko mereka tutup, warung-warung mereka tutup? Faktanya warung-warung mereka tetap buka. Coba lihat, Pak, warung-warung mereka. Apakah ketika Ramadan mereka berani menutup warung-warung mereka, Pak? McDonald mungkin, apakah tutup? KFC mungkin, apakah tutup? Apakah itu bentuk toleransi? Itu pun kita biasa-biasa saja.
Biasa-biasa saja. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke permasalahan bahwa ketika Baitul Maqdis dibebaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu betul-betul tanpa setetes darah pun, saat ketika orang-orang Nasrani menyerah maka betul-betul diberikan jaminan keamanan. Tetapi lihat bagaimana ketika nanti orang-orang Kristen Eropa berhasil mengambil alih Baitul Maqdis dari tangan kaum muslimin setelah berada di bawah penguasaan kaum muslimin selama kurang lebih 400 tahun atau 350 tahun. Itu semua bermula pada tahun 1095 Masehi. Ada sebuah sidang jemaat Kristen di Eropa yang disebut sebagai sidang Clermont, ya, ataupun konsili Clermont. Kenapa disebut sebagai Clermont? Karena memang tempat sidang itu terletak di kota Clermont, Prancis, di mana pada waktu itu pemimpin dunia Kristen yaitu Paus Urbanus II, yang pada waktu itu melihat fakta yang menyakitkan di tubuh orang-orang Kristen, bahwa orang-orang Kristen antara yang satu dengan yang lain itu saling berpecah belah, utamanya adalah Kristen Ortodok dengan Kristen Katolik. Maka pada waktu itu Paus Urbanus II memikirkan cara bagaimana mereka bisa bersatu, sehingga kemudian yang dijadikan tumbal adalah kaum muslimin. Mereka kemudian memikirkan cara sehingga Paus Urbanus II menemukan satu cara, yaitu common enemy, musuh bersama. Inilah cara untuk mempersatukan dunia Kristen pada waktu itu, Pak, yang ternyata tidak kita pahami dengan baik. Paus Urbanus II kemudian berpidato dengan berapi-api panjang lebar kepada dunia Kristen pada waktu itu untuk bersatu dengan mengenalkan common enemy ataupun musuh bersama, yaitu umat Islam, dengan menuduh umat Islam ketika mereka menguasai Palestina itu, umat Islam dituduh membantai orang-orang Kristen di dalamnya, melarang peziarah-peziarah Kristen untuk masuk ke Baitul Maqdis, kemudian dituduh memperkosa, mohon maaf, wanita-wanita Nasrani dan sebagainya. Termasuk juga umat Islam dituduh ingin menghancurkan gereja makam suci. Disinilah kemudian orang-orang Kristen Eropa, utamanya orang-orang Kristen Prancis, mereka meradang dan kemudian mereka bersatu membentuk suatu pasukan yang disebut sebagai pasukan salib. Kenapa pasukan salib? Karena yang mengumumkan adalah Paus, yaitu pemimpin dunia Kristen di satu sisi, dan di sisi lain seragam mereka itu menggunakan salib. Bahkan di dalam perang-perang mereka selalu membawa salib besar yang itu dulu diyakini kayu salib untuk menyalibkan Yesus Kristus. Itu dibawa, Pak, setiap perang. Kalau mungkin ada di antara panjenengan-panjenengan, teman-teman yang mungkin lihat film Kingdom of Heaven itu ada salib raksasa besar itu yang sering dibawa, selalu dibawa ketika peperangan itu diyakini sebagai salib suci yang digunakan untuk menyalib Yesus Kristus. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka kemudian mulai datang membanjiri negeri Syam, dan pada tahun 1098 Masehi mereka sampai di kota-kotanya kaum muslimin, mereka sampai di Antioquia dan juga di beberapa kota besar yang lain, di mana para sejarawan itu ketika menceritakan tentang apa yang terjadi pada kaum muslimin di negeri Syam itu, sampai mereka itu bergidik. Untuk menceritakan itu mereka nggak tega, karena kekejian demi kekejian yang mereka lakukan. Ada dua kota besarnya kaum muslimin yang ada di Syam ataupun di Palestina hari ini, yang kemudian menjadi sasaran pembantaian besar-besaran. Yang pertama adalah kota Ma'arratun Nu'man. Ma'arratun Nu'man, kenapa disebut Ma'arratun Nu'man? Ma'arrah itu adalah gua Nu'man, itu dinisbatkan kepada wali kota pertamanya, yaitu Nu'man bin Bashir, ahli hadis terkenal dari kalangan sahabat. Kalau misalkan kita sering mendengar hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan An-Nu'man bin Bashir, wali kota pertama dari kota itu. Kemudian yang kedua adalah Baitul Maqdis.
Itu adalah jumlah orang-orang yang dibantai itu betul-betul tercatat dengan baik. Di Ma'aratun Nu'man sendiri disebutkan oleh Ibnul Athir dalam Al-Kamil Fit Tarikh bahwa jumlah penduduk muslim di kota Ma'aratun Nu'man yang dibantai itu mencapai 100.000 jiwa, dibantai hanya dalam 3 hari, Pak. Kalau kita membayangkan bagaimana kekejian yang dilakukan oleh Israel hari ini, memang betul-betul keji, Pak. Kita kalau memikirkan bagaimana orang-orang Israel itu membantai kaum muslimin di Gaza, kita juga nggak bisa habis pikir. Baru-baru ini kan di rumah sakit Asy-Syifa itu, Masya Allah, begitu mereka kuasai rumah sakit Asy-Syifa, beberapa di antara dokter-dokter dan sebagainya pengungsi itu dieksekusi. Kemudian Auzubillah min dzalik, ada seorang wanita hamil itu yang kemudian diperkosa rame-rame, sedangkan laki-laki yang ada di sekitar itu, termasuk suaminya itu, diminta untuk melihat. Andai kata mereka merem sedikit saja, Pak, atau noleh sedikit saja, mereka langsung ditembak mati. Beredar juga video-video bagaimana sebagian di antara pengungsi-pengungsi yang melarikan diri itu kemudian apa, Pak? Dilindas dengan tank ataupun bulldozer. Video-videonya ada. Memang mengerikan, Pak. Lihat bagaimana orang-orang Israel membantai Gaza hari ini. Mulai bulan Oktober sampai hari ini, berarti berapa bulan, Pak? Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Katakanlah Maret, 6 bulan. Sudah lebih dari 30.000 korban jiwa. Ini sudah tidak masuk akal dalam hitungan modern. Tetapi kita tidak ingin mengerdilkan apa yang dilakukan oleh Israel hari ini, Pak. Mereka adalah penjahat-penjahat buas, keji. Tetapi kalau kita bandingkan dengan kondisi yang dialami oleh umat Islam ketika perang salib, bayangkan saja, 100.000 muslimin dibantai hanya dalam 3 hari. Panjenengan bisa cek di dalam Al-Kamil Fit Tarikh, ditulis oleh Imam Ibnul Athir. 3 hari, kata beliau itu, orang-orang Kristen Eropa pada waktu itu menghunuskan pedangnya selama 3 hari tanpa disarungkan sama sekali. Karena apa? Mereka sibuk untuk menyembelih kaum muslimin satu persatu. Itu di kota Ma'aratun Nu'man. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menurut kesaksian dari penulis-penulis yang merupakan saksi mata dari orang-orang Kristen sendiri, Pak, dari kalangan orang-orang Kristen, Masya Allah. Makanya kalau kita ini membaca sejarah tentang perang salib itu, tentang bagaimana kaum muslimin dibantai itu, orang-orang Eropa itu nggak bisa menutup-nutupi, Pak. Orang-orang Kristen tidak bisa menutup-nutupi fakta bagaimana kekejian yang mereka lakukan. Karena apa, Pak? Banyak saksi mata dari kalangan orang-orang Kristen yang menulis sendiri kejadian itu, bahkan mereka tulis dengan bangga. Saat mereka melihat bagaimana kaum muslimin dibantai itu, mereka tulis dengan bangga sekali, Pak. Oke. Dipersembahkan kepada Paus. Bukan alhamdulillah loh, Pak. Kita sudah punya kemajuan ini itu, darah-darah menggenang dan sebagainya. Bangga, Pak, mereka tulis. Mereka lupa bahwa tulisan mereka itu nanti akan menjadi buku sejarah yang diingat oleh orang-orang yang akan datang, dan itu menjadi aib bagi mereka. Andai kata mereka mau berbohong pada waktu itu, Pak, selesai urusan. Ya. Mungkin cerita tentang pembantaian terhadap kaum muslimin itu hanya ditulis oleh sejarawan-sejarawan muslim, salah satunya Ibnul Athir. Ibnul Athir itu juga hidup di saat dimana perang salib itu terjadi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa saksi mata dari kalangan pasukan salib itu sendiri, rata-rata kalau kita melihat nanti versinya orang-orang Kristen itu, buku-buku yang ditulis itu justru ditulis oleh pasukan-pasukan salib yang pinter, Pak, yang berpendidikan. Ada 3 penulis dari kalangan Nasrani pada waktu itu, yaitu Vulserus Cartonensis, jenenge angel, Pak. Ora enek sing Sugito ngoten iki.
Kemudian ada yang namanya Albertus Aquensis, angel banget. Ada yang namanya Radulfus, dan sebagainya. Ketiga saksi mata ini bahkan menulis bahwa kekejian yang dilakukan oleh pasukan-pasukan salib itu bukan hanya sebatas jumlah yang mereka bantai, bahkan mereka melakukan kanibalisme secara terang-terangan. Jadi pada waktu itu, menurut tiga penulis ini, pada waktu ketika pasukan salib mengepung kota Ma'arratun Nu'man, bagaimana yang dulu sudah saya sebutkan bahwa kota-kota zaman dahulu itu dibentengi, itu dikepung sampai berbulan-bulan, itu mereka kelaparan, sehingga pada waktu itu di satu sisi mereka kelaparan, di sisi lain mereka menganggap ini sebagai perang psikologi untuk menakut-nakuti kaum muslimin, sehingga banyak di antara kaum muslimin yang ketika pengepungan itu terjadi itu ditangkap, Pak. Apa yang terjadi? Yang dewasa kemudian dimasukkan ke dalam panci-panci besar. Adapun yang anak-anak yang masih kecil-kecil itu, Pak, yang masih bisa dipegang dengan satu tangan, itu ditusuk dengan tusuk-tusuk besar seperti sate, kemudian dibakar hidup-hidup. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah direbus, setelah dibakar hidup-hidup, mereka makan. Ini bukan fitnah, karena ini ditulis oleh saksi-saksi mata dari kalangan pasukan salib. 3 orang yang saya sebutkan ini, mereka hadir dalam pertempuran tersebut. Mereka hadir sebagai pasukan salib yang menceritakan dengan bangga. Seolah-olah ketika mereka melakukan seperti itu ya mereka telah berhasil memenangkan perang psikologis. Tapi memang betul faktanya seperti itu. Orang-orang yang ada di dalam kota itu mereka betul-betul ketakutan ketika melihat bagaimana orang-orang Eropa begitu barbar. Jangan bayangkan orang-orang Eropa hari ini dengan dulu, Pak. Orang Eropa hari ini jenengan melihat kok bisa betul-betul beradab. Andai kata mereka tidak pernah bersinggungan dengan umat Islam, maka hari ini mungkin akan sama seperti dulu, barbar mereka. Perang salib ini salah satu momen di mana orang-orang Kristen nanti ada hikmahnya, Pak. Jadi nanti orang-orang Kristen Eropa itu ketika di perang salib itu awal-awalnya itu barbar, tapi setelah mereka 50 tahun berada di Baitul Maqdis, 50 tahun berada di negeri Syam, bersinggungan langsung dengan kaum muslimin, mereka kemudian cara tingkah lakunya persis seperti kaum muslimin. Adabnya menjadi baik, sopan santunnya dan sebagainya. Maka nanti kita melihat Raja Baldwin pertama dengan Raja Baldwin yang keempat itu berbeda. Baldwin yang pertama itu haus darah, Baldwin yang keempat itu adalah Raja Kristen yang sangat toleransi. Kenapa? Karena sudah lama bergaul dengan kaum muslim. Orang-orang Eropa nggak punya malu hari ini, Pak. Mereka menyalahkan kaum muslimin dulu peradabannya orang genah, rambejaji. Padahal mereka itu andai kata tidak diajari oleh kaum muslimin tentang bagaimana akhlak, tentang bagaimana adab. Gila nih, Pak, kanibal mereka itu. Dalam sebuah kitab itu diceritakan di Ahsanut Taqasim fi Ma'rifatil Aqalim. Si penulis kitab ini ketika suatu saat itu mengunjungi Prancis pada abad pertengahan ya, pada masa ketika menjelang perang salib itu. Ya Allah, ditulis di situ la yatanadzafuna wa la yaqtasiluna fil 'ami illa marratan aw marratain bima'il barid. Orang-orang Eropa itu kebiasaan mereka kalau mandi itu cuma setahun sekali atau 2 kali. Setahun, saya bilang setahun, bukan sebulan, bukan sehari. Kalau kita, Pak, ya, hari ini kan kita sudah medis, Pak, bicaranya medis, sehari 2 kali, itu medis, kesehatan. Tapi dulu umat Islam itu sudah mempelopori itu, Pak. Umat Islam setiap hari, paling minimal sekali mesti mandi. Karena apa? Khawatir di tubuhnya ada najis, sehingga kalau sholat, khawatir tidak sah. Dikit-dikit mandi itu umat Islam itu, Pak. Bukan hanya ketika junub, Pak. Dikit-dikit ada mandi sunnah, gitu, dan sebagainya.
Dulu sebelum umat Islam itu punya kebiasaan seperti itu. Di dunia, di belahan timur maupun barat, mereka nggak kenal mandi, Pak. Apalagi iklim mereka dingin. Makanya orang-orang Eropa, mereka kalau mandi setahun cuma sekali atau 2 kali. Gila nih, Pak. Ini fakta. Ya. Maka jangan kaget kalau kemudian orang-orang Nasrani, kok ya enek wong koyo ngono, ya enek wong nyatane Sumanto nggih enten. Zaman sakniki wae enten. Nggih. Napa mulai ngomong Eropa sing aduse gor sedino setahun gor ping pindho, Pak. Itu Masya Allah, Pak. Sekali lagi ini bukanlah fitnah karena ini ditulis dengan bangga oleh saksi mata dari kalangan mereka sendiri. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tepat pada tahun 1099 Masehi mereka mengepung Baitul Maqdis. Jadi tadi kita berbicara Ma'rotun Nu'man itu begitu dikepung itu mereka menyerah, setelah menyerah minta perjanjian damai, minta jaminan keamanan, disanggupi, begitu mereka masuk dibantai. Jadi Ma'rotun Nu'man itu 100.000 penduduknya itu kalau diasumsikan lebih dari 90% penduduknya itu binasa. Karena memang jumlah penduduk rata-rata kota metropolitan pada waktu itu adalah berkisar antara 80.000 sampai 100.000. Hari ini saja Ma'rotun Nu'man itu sekarang kan di Suriah, masuk dalam kawasan negara Suriah. Hari ini saja penduduknya cuma 50.000, Pak. Dulu termasuk padat itu, Ma'rotun Nu'man itu. Ya mungkin hari ini 50.000 karena sudah kehabisan generasi, Pak, dihabisi oleh pasukan satu. Begitu mereka sampai ke Baitul Maqdis, mereka melakukan pengepungan seperti biasa. Mereka ini kan orang-orang yang alatnya nggak seperti hari ini, Pak. Orang-orang Eropa hari ini semuanya serba canggih. Zaman dulu, Pak, ya Allah, kayak manusia purba, Pak, mereka itu. Ya. Mereka mengepung itu, mereka nggak punya alat-alat sarana untuk menghancurkan benteng-bentengnya kaum muslim. Nah, ini nanti yang menjadi hikmah kita. Apa yang membuat peradaban Islam yang begitu kuat pada waktu itu? Jangan dibayangkan peradaban Islam zaman dulu dengan hari ini. Peradaban Islam pada waktu itu adalah peradaban mega power di dunia waktu itu. Peradaban yang ditakuti oleh musuh-musuhnya. Peradaban yang membuat musuh-musuhnya itu takut bahkan ketika mereka baru merencanakan untuk memusuhi Islam. Mereka baru merencanakan saja, Pak. Situ paling dibedeti awake dhewe. Wibawanya luar biasa, Pak. Nah, ini nanti hikmah yang bisa kita pelajari. Apa yang membuat peradaban yang begitu agung, begitu besar, begitu kuat dikalahkan oleh peradaban yang hancur-hancuran. Yang bahkan mereka tidak bersatu, Pak. Setiap kali pengepungan saja, Pak, di luar kota itu mereka mesti padudon. Ya. Karena sekali lagi ketika dipersatukan oleh Paus Urbanus II itu antara Kristen Ortodok dengan Katolik itu sudah ratusan tahun itu mereka perang terus, nggak habis-habis. Mereka sempat bersatu tapi nanti sepanjang perjalanan orang seneng sidik miso-miso, amleng-amlengan, paten-patenan. Di perang salib rakyat itu, Pak, menjelang terjadinya pembantaian Ma'rotun Nu'man itu, ketika mereka memobilisasi sekitar kalau nggak salah 300.000 orang itu 50.000 itu habis di jalan, Pak. Melaku wis mati dewi loh, Pak. Iya. Enek sing keluar, enek sing padu dewe-dewe. Peradaban kok ini aneh, Pak. Kita bisa kalah waktu itu. Di Baitul Maqdis mereka dikepung sama, Pak. Ya Allah, kaum muslimin pada waktu itu, Pak. Ketakutan penduduk Baitul Maqdis itu sehingga sama, Pak, seperti yang terjadi di Ma'rotun Nu'man. Mereka memilih untuk menyerahkan diri mereka. Padahal dalam kondisi mereka banyak pasukannya itu juga luar biasa. Mereka lebih memilih untuk menyerah daripada mencoba dulu, Pak. Mbok yo nyobose ngoten. Mereka dengar itu Ma'rotun Nu'man dibantai habis-habisan. Mereka dengar itu, Pak. Mereka tahu kalau mereka menyerah, mereka akan disembelih seperti
saudara-saudara mereka di Ma'aratul Nu'man dihabisi. Mereka tahu itu. Tapi mereka lebih memilih kematian yang seperti itu daripada kematian yang mulia, yaitu syahid fisabilillah. Pengecutnya waktu itu, Pak. Dikepung. Apa yang terjadi? Begitu menyerah, pasukan salib mengumumkan, bagi kalian semua yang berlindung di kuil Sulaiman ataupun Masjidil Aqsa, maka kalian akan kita ampuni. Maka semenjak itulah mereka lari satu persatu dari gang-gang itu, mereka lari menuju pelataran Masjidil Aqsa. Pasukan salib itu langsung menyerbu seperti macan sing ngerti ijang, langsung itu. Mereka yang terlambat untuk masuk pelataran Masjidil Aqsa langsung dibabat habis-habisan. Mereka yang lari di gang-gang sempit dihabisi, disembelih. Ketika itu juga sampai diceritakan oleh seorang saksi mata pasukan salib pada waktu itu, Raymond de Aguilers. Dia mengatakan di dalam buku yang dia tulis dengan bangga, dia mengatakan pemandangan indah mesti kita saksikan. Bagaimana orang-orang muslim yang berada di menara-menara kami panah sampai berjatuhan. Bagaimana orang-orang yang lewat itu kami bakar hidup-hidup. Bakar hidup-hidup. Tumpukan tangan dan kaki berserakan di pinggir-pinggir jalan. Itu hari pertama. Hari kedua, mereka melihat, padahal pada waktu itu mereka sudah berjanji siapapun yang berlindung di pelataran Masjidil Aqsa maka mereka selamat. Tetapi orang-orang yang tidak beriman itu memiliki sifat ingkar janji. Siapapun orang-orang yang tidak beriman pasti punya sifat ingkar janji. Ya. Pasti itu, Pak. Tidak mungkin tidak. Andai kata mereka menyerang kaum muslimin, muslim senang ini gimmick itu, untuk menutupi aib-aib mereka saja. Ingkar janji, Pak. Hari yang kedua inilah hari yang paling mengerikan, di mana mereka kemudian mengepung pelataran Masjidil Aqsa yang pada waktu itu dipenuhi wanita dan anak-anak. Mereka kemudian sembelih semuanya, yang mana Raymond de Aguilers mengatakan, kami berjalan di pelataran Masjidil Aqsa ataupun kuil Sulaiman di atas kuda-kuda kami, di mana kuda kami berjalan di genangan darah setinggi lutut kuda. Oh, berapa yang dibantai? Karen Armstrong dengan jujur mengatakan 2 hari 40.000 yang dibantai, sedangkan versi dari para sejarawan muslim itu 70.000 yang dibantai hanya dalam 2 hari. Berarti 30.000 dalam 1 hari, Pak. Sekali lagi kita tidak ingin mengkerdilkan apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel, tapi coba bandingkan, Pak. Orang-orang Israel butuh 6 bulan, waliyadzubillah, untuk membinasakan 30.000 penduduk Gaza. Tetapi pasukan salib pada waktu itu di Baitul Maqdis hanya butuh 2 hari untuk menghabisi 70.000 penduduk Baitul Maqdis, ataupun 70% dari penduduk yang ada di dalamnya, di mana sebagian yang lain diperbudak, diperlakukan layaknya binatang. Jangan samakan perbudakan Islam dengan perbudakan versi mereka, Pak. Perbudakan Islam itu terlalu indah, Pak. Saya membayangkan, andai kata Islam itu tidak ada sistem perbudakan, ngeri loh, Pak. Orang-orang Barat itu sampai hari ini itu berkali-kali, oh Islam agama kok mengakui perbudakan. Padahal faktanya, Pak, perbudakan itu kan hanya istilah saja di dalam Islam. Faktanya, budak itu untuk apa, Pak? Kan budak itu kalau di dalam Islam itu pintunya cuma satu, Pak, dari peperangan, yaitu orang-orang yang ditawan. Andai kata tidak ada sistem perbudakan di dalam Islam, ngomong ditawan terus kami digapak nih, maksud dijarke apa meh dibelai siji-siji. Nek dijarke ora mesakne to, Pak. Wanita-wanita, anak-anak sapa sing ngopeni. Justru perbudakan di dalam Islam itu adalah ketika mereka dalam kondisi ditawan kemudian dijadikan budak, itulah mereka dididik di bawah lingkungan Islam. Apakah boleh, Pak? Di dalam Islam itu terhadap budak itu, seorang budak dipaksa untuk kerja keras tanpa dikasih makan, tanpa dikasih minum, bekerja
melebihi kemampuan dia. Asal betul di dalam Islam boleh. Ya. Memukul saja itu tidak boleh. Tapi berbeda perbudakan versi mereka, betul-betul dianggap binatang itu. Raymond Aguilers itu mengatakan bahwa salah satu di antara kekejian yang dilakukan oleh pasukan salib pada waktu itu adalah orang-orang di antara korban-korban mayat, baik yang sudah menjadi mayat ataupun masih hidup itu, mereka digantung Pak kakinya di atas itu seperti lo panjenengan sami naliko Idul Adha itu. Digantung kaki di atas untuk apa? Dibelek perutnya. Apa kata Raymond Aguilers? Kami betul-betul bodoh pada waktu itu. Kami mengira bahwa kaum muslimin menyimpan koin-koin emas di dalam perut mereka, sehingga satu persatu mereka kami kuliti. Tapi mereka akhirnya sadar bahwa untuk menguliti satu persatu itu membutuhkan waktu yang lama, sehingga kemudian mereka dikumpulkan jadi satu, dibakar hingga menjadi abu. Disitulah mereka mencari koin-koin emas yang mereka maksud, dan ternyata tidak ketemu. Aneh Pak, enten wong pemikirannya kaya ngoten niku. Wong muslim kan sugih-sugih ya. Tapi kok omahe gor kaya ngono kuwi, mesti didelikne kuwi. Tamak-tamak rakus-rakus mesti duitnya dilek. Untuk bilang mendalik, enggak ada pendidikannya babar blas Pak, enggak pernah dilempar bangku pendidikan Mas. Sama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sedikit berkaitan dengan kondisi mengerikan yang terjadi di dunia Islam pada perang salib pertama. Kita nanti tidak menceritakan tentang bagaimana pembebasan yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi atau yang didahului oleh baik Imaduddin Zangki maupun Nuruddin Zangki, karena waktunya akan lama. Tetapi kita akan berbicara sedikit tentang apa yang menyebabkan dunia Islam pada waktu itu begitu terpuruk. Kalau kita memahami sebenarnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menarik. Rentang tahun 1000 sampai 1300 itu adalah tahun-tahun, abad-abad di mana kaum muslimin itu terpuruk sebagaimana terpuruknya hari ini. Hanya saja yang hari ini yang paling parah. Jadi bisa dikatakan itu kaum muslimin itu sudah jatuh dua kali. Jatuh yang pertama itu adalah rentang tahun 1000 sampai 1300-an. Puncaknya nanti pembantaian di Granada tahun 1493. Setelah itu nanti diselamatkan oleh Turki Utsmani, bisa bertahan sampai 600 tahun lamanya, kemudian kembali jatuh, dan jatuhnya yang hari ini lebih parah karena kekhalifahan Islam sudah betul-betul mati. Ibarat gini Pak, umat Islam itu adalah, bisa dikatakan kalau kita mau jujur, awake dhewe wong kebangetan. Dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tahun 1000-an itu sebenarnya agar kita berpikir, agar jangan sampai hal itu nanti diulangi pada masa-masa yang akan datang. Allah masih berikan kesempatan untuk bangkit pada waktu itu dengan munculnya tokoh yang bernama Ertugrul, ayah dari Utsman, yang merupakan pendiri dari Daulah Utsmaniyah. Allah takdirkan ada manusia ini yang kemudian menyelamatkan dunia Islam dari kekejian-kekejian yang dilakukan oleh musuh-musuhnya. Jadi di Spanyol pada waktu itu sekitar tahun 1000-an itu, orang-orang Kristen Spanyol melakukan kudeta besar-besaran sehingga separuh wilayah Spanyol kembali dikuasai oleh orang-orang Kristen Spanyol. Di Sisilia Pak, Italia bagian selatan, sekitar tahun 1090-an, mendekati perang salib itu, Sisilia yang sudah dikuasai oleh kaum muslimin selama 200 tahun akhirnya diambil alih oleh orang-orang Kristen sampai hari ini. Nanti sekitar tahun 1200 muncul bangsa Mongol yang melakukan pembantaian yang 100 kali lipat lebih keji daripada yang dilakukan oleh pasukan salib. Niki saya ora iso bayangke mulai. Kalau kita berbicara tentang pasukan Mongol menghancurkan Baghdad itu seperti apa, sudah tidak bisa dibayangkan kalau pasukan salib saja semengerikan itu. Jadi
rentang tahun 1000 sampai 1300-an itu adalah saat dimana kaum muslimin betul-betul terpuruk. Dan kalau kita memahami penyebabnya itu persis dan mirip dengan apa yang terjadi hari ini. Kalau kita membaca Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali itu kita bisa ketemu Pak sebenarnya apa penyebab yang membuat kaum muslimin pada waktu itu jatuh. Seharusnya Pak, kalau kita tamatkan kitab itu, seharusnya hari ini kita sudah mulai untuk melakukan reformasi Islam. Sayangnya hari ini Ihya Ulumuddin itu justru dikaji oleh orang-orang Islam liberal. Ya, aneh Pak. Kita terlalu sibuk untuk mengkritik Imam Al-Ghazali, kita katakan ahlul bid'ah, kita katakan filosof tanpa memahami bahwa beliau itu sangat luar biasa. Bahkan banyak sekali yang menuduh Imam Al-Ghazali itu abstain ketika perang salib terjadi. Karena memang Imam Al-Ghazali itu hidup di zaman ketika perang salib itu terjadi. Imam Al-Ghazali kok gak ada buku yang menulis tentang jihad? Gak peduli dia kan sufi. Untuk bilang mentalik. Sama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali kepada pertanyaan, apa yang membuat kaum muslimin jatuh pada waktu itu? Jadi ketika pada waktu itu jatuh, kota-kota besarnya umat Islam jatuh dan banyak sekali kaum muslimin yang dibantai. Ketika saya menyebutkan Ma'arratun Nu'man dan Baitul Maqdis, bukan hanya dua itu saja. Yang lain itu tidak disebutkan berapa jumlahnya. Mungkin karena terlalu banyak atau seperti apa. Saat ketika terjadi yang seperti itu, ulama langsung kemudian bangkit Pak pada waktu itu. Kita kan kadang bertanya-tanya, loh kenapa begitu lama prosesnya? 1099 terjadi pembantaian yang luar biasa, pembumi hangusan yang luar biasa terhadap muslimin Palestina, muslimin Syam. Kenapa 86 tahun kemudian baru dibebaskan, yaitu 1187? Kenapa begitu lama, Pak? Kenapa sampai hampir 100 tahun baru dibebaskan? Kaum muslimin ngapain aja? Padahal faktanya kalau kita memahami, setelah terjadi pembantaian tersebut pada tahun yang sama, ulama langsung bergerak. Yang bergerak itu langsung fuqaha, langsung hakim-hakim. Yang pertama kali mereka lakukan adalah di seluruh negeri kaum muslimin yang belum dikuasai oleh pasukan salib, khutbah Jumatnya itu materinya disiapkan oleh para fuqaha. Materi tentang jihad. Materi tentang jihad. Jihad melawan pasukan salib. Tapi kenapa 86 tahun baru muncul sosok Salahuddin Al-Ayyubi? Karena faktanya ketika jihad diserukan di mimbar-mimbar Masjid Agung, mereka ngantuk, Pak. Saya bahasakan mereka tuh ngantuk. Alhamdulillah jenengan gitu saya melek tidak separah dulu gitu. Bahkan fuqaha pada waktu itu dikirim Mbak ke Baghdad, karena pada waktu itu kekhalifahan Abbasiyah masih ada, Islam masih memiliki khilafah Islamiyah, pemerintahan dunia Islam. Yang menjadi khalifah pada waktu itu adalah Al-Mustadhir Billah. Para fuqaha dikirim sebagai delegasi, Pak. Salah satunya adalah Zainul Islam Abu Sa'ad Al-Harawi. Itu dengan beberapa kelompok kaum muslimin pergi ke Baghdad, kemudian langsung ke istana menemui Al-Mustadhir Billah, menceritakan segala sesuatu yang beliau saksikan, segala sesuatu yang beliau dengar. Tentang bagaimana kaum muslimin dibantai, tentang bagaimana kaum muslimin disembelih, tentang bagaimana kaum muslimin direbus di panti-panti besar mereka, tentang bagaimana kaum muslimin dibakar sampai menjadi api. Diceritakan kepada Al-Mustadhir Billah apa yang terjadi. Podo Pak, ngantuk khalifah. Lihat bagaimana Saudi hari ini yang menjadi kiblatnya kaum muslimin. Apa yang terjadi? Dekat Pak itu Pak,
Syam dengan Irak zaman dulu dengan Baghdad itu sangat dekat, sebagaimana Syam ataupun Palestina dengan Arab Saudi hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang sudah mereka lakukan? Apakah kemudian hubungan diplomasi diputus, Pak? Tidak ada sama sekali. Bahkan mereka menyelenggarakan Pak, pesta, pentas besar-besar. Itu sama Pak seperti yang dilakukan oleh para khalifah pada waktu itu. Sampai kemudian Abu Sa'ad Al-Harawi ini begitu gagal untuk meyakinkan sang khalifah, maka beliau akhirnya kemudian mengunjungi Masjid Agung Baghdad pada hari Jumat dan pada bulan Ramadan waktu itu. Nah, ini kesempatan ini. Wes Jumat, Ramadan, ya tak? Langsung jihad. Khutbahnya betul-betul berapi, Pak. Ini Masya Allah, ini fakih terkenal. Sampai hari ini dikenal Abu Sa'ad Al-Harawi. Khutbah berapi-api pada waktu itu sampai bercucuran air mata itu. Seluruh penduduk Baghdad itu yang mendengar khutbah beliau, bahkan di antara mereka berdiri takbir dan sebagainya. Sampai sebagian dari mereka itu sampai memutuskan untuk tidak berpuasa sebagai bentuk aksi mereka, Pak, kepedulian mereka terhadap Palestina pada waktu itu. Tapi begitu sang qadhi turun dari mimbar dan pulang ke Damaskus, ditunggu tidak ada satupun yang datang. Bukankah sama dengan hari ini? Berapa banyak kita demo, aksi dan sebagainya. Kita teriakkan Palestina, kita teriakkan Suriah. Di mana kita? Apakah sudah ada yang ke sana? Bagaimana ketika Hamas menyeru kita, termasuk saya? Kita semangat, Pak. Mereka semangat pada waktu itu, semangat betul-betul ingin memperjuangkan kemerdekaan Palestina pada waktu itu, tetapi semangat mereka hanya menggaung di dalam ruangan. Begitu keluar dari ruangan, maka mereka akan kembali ke sawah, mereka akan kembali ke kebun, mereka akan kembali ke kantornya masing-masing. Hanya dalam hitungan hari, pikiran mereka tentang kepedulian terhadap Palestina ngabar begitu saja. Apakah hanya sekali delegasi dikirimkan? Berkali-kali, Pak, berkali-kali. Sampai nggak bisa dihitung, Pak, terus dikirim terus. Kok nggak ada yang datang? Kirim terus. Sama, Pak, prosesnya. Datangi khalifahnya, ngantuk. Datangi Masjid Agungnya, bangun semua, Pak. Masya Allah, Baghdad itu memang luar biasa. Masalah perjuangan luar biasa. Tapi ya kayak gitu tadi. Bangun ketika khutbah, ngantuk setelah usai. Makanya saya katakan kenapa 86 tahun baru terjadi pembebasan itu, karena ngantuk kabeh. Waliyahzubillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang paling terkenal pada waktu itu adalah ulama bernama Abu Thahir As-Sulami. Beliau sampai menulis buku berjudul Kitabul Jihad, yang bahkan kitab ini lebih dulu diterjemahkan ke bahasa Latin dan Inggris sebelum diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Bahkan saya belum pernah, Pak, mendapatkan Kitabul Jihad karangannya Imam As-Sulami diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Malah sudah diterjemahkan ke bahasa Latin, bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan bahasa-bahasa Eropa. Di mana Imam As-Sulami pada waktu itu mengatakan penyakit kita hari ini adalah karena kekhalifahan Islam sudah lama absen dari jihad fisabilillah. Kan para ulama fikih itu mengatakan bahwa seorang khalifah wajib untuk memberangkatkan pasukan minimal, Pak, setahun 2 kali. Apa yang disebut sebagai jihad thalabi. Tapi karena sudah lama absen, yang terakhir itu Khalifah Mu'tasim Billah. Pernah dengar ceritanya, Pak? Mu'tasim Billah itu pun sebenarnya hampir-hampir jihad tidak dijalankan, Pak. Tetapi gara-gara ada satu orang wanita yang berteriak
di kota Amorion, 3000 km jauhnya dari Baghdad, berteriak Pak, diganggu oleh orang-orang Romawi, tentara-tentara Romawi. Jilbabnya itu dibikin mainan Pak, berteriak, "Wahai khalifah, tolong saya. Kowe iki wis wong wedok, khalifahmu ya ora kenal kowe, awakmu kek adoh lah." Paling khalifahmu lagi ngelerudel, lagi kipasan dit, bakal kurung santai wae. Oh, kabar itu langsung Pak sampai ke Baghdad beberapa hari itu. Al-Mu'tasim Billah langsung berdiri, matanya merah, mukanya merah, langsung ngirim surat ke Raja Romawi pada waktu itu. Kalau tidak kamu hukum tentara-tentaramu, saya akan kirim pasukan yang kepalanya berada di Amorion dan ekornya masih berada di Baghdad. Oh, Raja Romawi gertakan. Gertakan. Betul kirim 90.000 orang hanya karena satu wanita muslim, dan itu bisa dikatakan jihad paling terakhir. Setelah itu sekitar 200-an tahun berhenti sama sekali. Mereka sudah sibuk dengan urusan masing-masing, sibuk dengan kemajuan-kemajuan di bidang sains teknologi sampai lupa untuk itu. Maka Imam As-Sulami mengatakan karena mereka tidak memiliki musuh bersama, maka mereka menganggap teman-teman mereka sendiri sebagai musuh. Karena darah mereka darah panas, gatal Pak merah perang, sehingga tidak terlampiaskan dengan baik. Yang mereka lakukan adalah sesama mereka sendiri saling terjadi. Maka kemudian penyebab-penyebabnya itu sebenarnya banyak sekali Pak. Salah satunya itu Imam Syekh Ali Muhammad As-Solabi itu menulis di antara penyebab-penyebab kenapa Palestina bisa jatuh sampai sehina itu. Pertama adalah disintegrasi politik ataupun perpecahan negara. Persis seperti hari ini. Dulu zaman Rasulullah, Islam itu satu pemerintahan. Zaman Khulafaur Rasyidin satu pemerintahan. Zaman Bani Umayyah satu pemerintahan, tetapi akhir Bani Umayyah nanti berpisah. Bani Abbasiyah berpusat di Baghdad, Bani Umayyah melanjutkan di Cordoba, Spanyol. Setelah itu masing-masing berpecah belah menjadi negara-negara kecil, persis seperti hari ini. Di mana dalam kondisi seperti itu, ketika negara tetangga mereka dalam kondisi terhinakan, dalam kondisi dibantai seperti itu, mereka akan mengatakan urusanmu. Yang penting awake dhewe kan aman. Orang-orang Baghdad itu sebagian juga mengatakan seperti itu, Pak. Wis rasa melu-melu. Wis gegen urusane kono. Kon awake dhewe melu-melu nanti melebar sampai ke Baghdad. Oh, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? 200 tahun kemudian datang pasukan salib memporak-porandakan negeri mereka. Bahaya ini. Kalau kita punya pemikiran yang sama. Yang kedua, perpecahan mazhab. Utamanya pada waktu itu adalah, ini kita nggak bicara sekarang ya Pak G. Afan nek nyun pangapunten, ini kita berbicara sejarah fakta. Jadi mohon maaf jangan ada yang tersinggung. Jadi dulu memang ada perpecahan antara, yang paling meruncing itu adalah antara Asy'ariyah dengan Hambali. Sangat meruncing sekali. Saya khawatir hari ini juga seperti itu, Pak. Teman-teman yang mengaku sebagai salafiyun dengan teman-teman yang mengaku sebagai saya khawatir nanti bisa-bisa kalau diperpanjang permasalahan yang khilafiyah furu itu diperpanjang terus, nanti bisa jadi kasus yang sama. Dulu itu sering terjadi Pak di Madrasah Nizamiyah, di Universitas Nizamiyah yang dibangun oleh Perdana Menteri Nizamul Muluk zaman Kesultanan Saljuk itu. Ya Allah Pak, setiap seminggu sekali mesti ada yang berdarah, lempar-lemparan batu Pak, gara-gara apa? Masalah furu khilafiyah, basmalah jahar atau tidak, asma wa sifat, wujud kidab bako, ya, dipermasalahkan terus. Sampai Imam Ibnu Jarir At-Tabari, siapakah dia? Siapakah beliau? Siapa Mas? Imam At-Tabari, pernah dengar nggak? Ahli tafsir. Kita hanya mengenal ahli tafsir kan? Itu salah satu di antara kezaliman yang dilakukan oleh kaum mazhab Hambali pada waktu itu.
Andai kata bukan karena orang-orang Hambali yang fanatik pada masa itu, Imam Ibnu Jarir at-Tabari sampai hari ini pasti akan dikenal sebagai ahli fikih terkenal, ahli akidah yang terkenal dan sebagainya. Beliau hanya dikenal sebagai ahli tafsir karena apa, Pak? Beliau itu yang Masya Allah ahli fikih luar biasa dan diakui oleh banyak sekali ulama. Beliau itu ahli fikih, Pak. Imam Ibnu Jarir at-Tabari. Tetapi apa? Orang-orang Hambali pada waktu itu mereka rame-rame mengatakan jangan sekali-kali datangi majelis dia, bisa murtad kalian. Zalim betul pada waktu itu. Di Maroko ada tokoh Asy'ariyah yang bernama Ibnu Tumar. Ini fakta. Ibnu Tumar itu pada waktu itu dia berkeyakinan kalau tadi dengan Hambali, kalau di Maroko itu dengan mazhab Maliki, karena yang banyak tersebar di daerah Maroko itu adalah mazhab Maliki. Ibnu Tumar mengatakan bahwa orang-orang mazhab Maliki itu adalah orang-orang mujassim, yang tidak mengakui wujud kita bakau dan sebagainya itu sebagai mujassim. Mujassim itu orang-orang yang mempermisalkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, wal iyadzubillah. Sampai Ibnu Tumar itu memfatwakan kafir seluruh muslimin yang bermadhab Maliki. Dia halalkan darahnya, sehingga suatu ketika terjadilah peperangan di mana 70.000 penganut madhab Maliki dibantai oleh pasukan-pasukannya Ibnu Tumar. Itulah yang terjadi pada dunia Islam. Kemudian yang ketiga, ini saya ambil yang penting-penting. Yang paling utama adalah al-wahan. Nabi SAW katakan, berapa lagi ya? 10 menit? 10 menit ya? Rasulullah SAW katakan, dan ini yang paling mengerikan. Yushiku an tata'a alaikumul umam kama tata'al akalatu ila qas'atiha. Nanti kalian wahai umat Islam akan diperebutkan oleh musuh-musuh kalian sebagaimana orang-orang yang lapar merebutkan hidangan di atas meja. Para sahabat bertanya pada waktu itu, amin killatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah, apakah gara-gara jumlah kami sedikit? Bal antum yauma idzin katsir. Enggak, jumlah kalian pada waktu itu banyak. Walakinnakum gusa isai. Tetapi banyaknya kalian itu seperti buih di lautan, Pak, terombang-ambing. Wala yanzi'annallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum. Allah Subhanahu wa taala betul-betul akan cabut rasa takut dari musuh-musuh kalian terhadap kalian. Apa yang menyebabkan kita seperti itu nanti ya Rasulullah? Al-wahan. Apa itu al-wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut. Inilah penyebab di mana kaum muslimin kok diteriaki jihad kok ngantuk, ataupun kalau mereka semangatnya tiba-tiba ngabar. Ya karena al-wahan. Istaftikul bad. Mari kita tanya kepada hati kita masing-masing. Apa yang membuat kita tidak rindu terhadap mati syahid? Silahkan kita tanya. Itu adalah faktanya. Sama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai dikatakan oleh seorang sejarawan bernama Al-Muqaddasi, kondisi Syam pada waktu itu adalah mereka itu la nahdata fi jihadin wala hamiyata 'alal a'da. Mereka sama sekali tidak memiliki ghirah, semangat untuk berjihad, bahkan mereka merasa daya upaya mereka lemah terhadap musuh-musuhnya. Padahal dulu Syam itu pernah dipuji oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika perang Siffin, Mbak. Ali bin Abi Thalib itu malah justru mencela pasukan-pasukan beliau yang ternyata orang-orang Irak, yang nantinya akan nyempal jadi orang-orang Khawarij dan Syiah. Beliau memuji musuhnya. Ya memang sahabat itu kadang perang, tapi nanti kalau malam pas istirahat ya pijet-pijetan. Jadi sahabat itu jangan dianggap, ketika berperang antara Muawiyah dengan Ali itu jangan dianggap serius, Mas. Muawiyah itu ketika perang Siffin itu dikirim surat oleh Raja Romawi, Pak Ewangi piye? Oh, ngono we. Kalau kamu ya
berani-beraninya mengirim pasukan untuk membantu saya, malah justru saya akan berdamai dengan Ali, akan saya gempur benteng. Dalam kondisi Muawiyah itu dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu itu sedang panas-panasnya, Pak. Itu, Pak. Ali bin Abi Thalib itu mengatakan, andai kata saya berada di sisi Muawiyah, maka saya akan berkata kepada Muawiyah, wahai Muawiyah, saya cinta terhadap pasukan-pasukan yang engkau pimpin. Bahkan saya lebih suka satu pasukanmu itu diganti dengan 10 pasukan saya. Karena Syam itu terkenal pasukan-pasukan pemberani sepanjang masa. Tetapi mana mereka ketika perang? Hilang. Wahan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir didiagnosa oleh Imam Al-Ghazali. Nah inilah kemudian kenapa Imam Al-Ghazali itu kok kitab-kitabnya itu tidak membahas tentang jihad itu, karena sudah dibahas dan tidak ngefek. Maka Imam Al-Ghazali kemudian melakukan gerakan islah ataupun reformasi. Salah satu yang paling pertama beliau lakukan adalah mereformasi ulama. Beliau mengatakan sumber dari segala kekacauan ini adalah ulama yang sudah menyebar. Dan Masya Allah, Pak, saya itu kadang nangis, Pak. Kok ya podomen kaya saiki. Bahwa zaman dahulu itu para ulama itu nek cara dipengendikakan Habib Rizik itu imanuhum fi amplopihim. Iman mereka itu terletak di amplopnya. Tinggal penguasaan jalur piye. Sekarang masih mending, Pak. Penguasaan jalur ABC ke fatwa dulu, kasih hadis, Pak. Dibikinkan hadis. Apa ya kan? Saya pengen agar orang itu ya dihukum. Gawe ini hadis, Pak. Soisonin. Rasulullah mengatakan bahwa kamu itu pantas dihukum. Iya tadi Mas. Itu terjadi, Pak. Banyak berdebat. Di sini perdebatan rampung-rampung, perdebatan masalah furuk, perdebatan masalah khilafiyah, terus menerus dilakukan orang rampung-rampung. Oh ya sudah gitu loh. Sudah Pak, nanti dulu itu nanti dibahas di forum-forum diskusi yang itu hanya ulama-ulama mutamakin. Dan diskusinya zaman dulu itu kalau yang sebelum-sebelum itu adalah diskusi yang sangat sehat. Mencari kebenaran dan bukan pembenar. Sehingga hal itu teralihkan. Mereka saling bermusuhan, lupa bahwa ada musuh sebenarnya. Kemudian amar ma'ruf nahi munkar juga berhenti. Dan yang paling mengerikan menurut saya, kita harus banyak beristighfar, terutama model-model saya seperti ini. Bahwa ulama-ulama zaman dahulu pada waktu itu mereka lebih suka ketika ceramah itu yang disampaikan kisah-kisah yang mendayu-dayu, materi ini sing ringan-ringan yang membuat jamaah keplok-keplok seperti itu. Mereka tidak berani menyampaikan kebenaran karena bengis-bengisnya penguasa pada waktu itu, yang kata Imam Al-Ghazali ujung-ujungnya bengisnya penguasa itu ya gara-gara ulama-ulamanya penguasa itu tadi. Nah, seperti itu. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali adalah melakukan kaderisasi ulama. Salah satunya beliau mereformasi kurikulum yang ada di Universitas Nizamiyah. Makanya beliau itu pada waktu itu jadi direktur, Pak. Jadi apa namanya itu rektor. Hari ini, Pak, sama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita sebenarnya banyak Pak yang direformasi, tetapi tahapan kita hari ini adalah reformasi ulama dulu. Dengan apa? Melakukan kaderisasi terhadap para ulama. Memunculkan ibarat kalau ulama-ulama yang sudah ada, misalkan waliyadzubillah, kita tetap insya Allah Pak, hari ini sudah bermunculan banyak sekali ulama-ulama mukhlis, sudah banyak bermuncul. Tapi yuk kita ambil bagian terhadap itu dengan apa Pak? Dengan ikut berkontribusi berkaitan dengan pembangunan pesantren-pesantren. Itu adalah benteng terakhir kita hari ini. Disitulah nanti dikaderisasi ulama-ulama. Ini bukan kok kita meminggirkan peran universitas. Universitas tetap penting.
tapi pesantren harus diutamakan. Pesantren hari ini sudah menjamur, nggak usah berpikiran untuk bangun. Mesakne muridnya saya di Ahmad Dahlan, ya Allah Pak, muridnya sedikit banget Pak. Akan pesantren kan. Sudah hari ini yang ada saja, monggo kula panjenengan sami yang agniya didonaturi Pak. Doakan mereka agar nantinya mereka menjadi kader-kader dai yang mukhlis, bukan yang pinter ngomong Pak, yang mukhlis, dan bukan orang yang pinter ngomong, bukan orang yang pinter gawe menungso keblok-keblok. Itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, silahkan direnungi Pak. Mungkin misalnya membicarakan tentang gerakan islahnya Imam Al-Ghazali itu sebenarnya ada beberapa tahapan, tapi memang tahapan kita yang hari ini harus kita lakukan adalah mari kita ikut berkontribusi dalam mengkader para ulama, yaitu ulama-ulama yang nanti akan mendidik kita agar kita berilmu, agar kita dididik takut kepada Allah Subhanahu wa taala, akidahnya kuat. Akidah dulu Pak, hari ini yang harus banyak ataupun sering kita gemakan adalah pendidikan akidah. Keyakinan yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala, keyakinan yang kuat terhadap akhirat, sehingga membuat kita lama kelamaan al-wahan itu bisa berangsur hilang. Maka tenaga sakit kula aturaken kirang langkung pun panjenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.